Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Zahra dari kelas Sistem Informasi A. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana terjadinya dua atau lebih transaksi yang saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan sumber dayanya, untuk melepaskan locknya, sehingga transaksi tersebut tidak dapat berlanjut. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi, pada konsol yang pertama ini dilakukan update yang pertama kali pada tabel employee dengan mengubah first name-nya menjadi Iqbal dan pada data employee number 10001. Nah, pada konsol yang kedua ini dilakukan proses update juga di tabel employee dengan mengubah first name-nya menjadi Ramadan. Namun pada data dengan employee number 1002. Jadi intinya pada konsol yang pertama ini dilakukan update pada data dengan employee number 10001. Di konsol yang kedua dilakukan update pada employee number 10002. Nah, kedua proses update yang pertama kali ini menggunakan plus C. Plus C ini digunakan dengan tujuan agar proses update ini tidak otomatis commit. Nah, setelah proses update yang pertama di kedua konsol ini dijalankan, maka lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses update yang kedua di kedua konsol. Nah, pada konsol yang pertama ini dilakukan proses update juga, namun pada employee number 10002, di mana data 10002 ini telah dilakukan proses update yang pertama kali di konsol yang kedua. Hanya saja belum dilakukan commit, sehingga di sini sumber dayanya masih terkunci. Nah, pada konsol 2 ini dilakukan proses update juga, namun pada employee number 10001, di mana data ini juga telah dilakukan update yang pertama kali pada konsol yang pertama. Sehingga sumber dayanya juga masih terkunci. Jadi, saat proses update yang kedua di konsol pertama, dan konsol kedua ini dijalankan, maka akan terjadi deadlock. Hal itu dikarenakan pada proses update yang pertama ini tadi masih belum dilakukan commit sehingga sumber dayanya masih terkunci. Makanya terjadilah deadlock sehingga transaksinya tidak dapat berlanjut. Nah, deadlock ini hanya terjadi di salah satu konsol. Hal itu dapat terjadi dikarenakan faktor dari waktu berjalannya transaksi tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dari deadlock itu sendiri. Nah, salah satu penanganan dari deadlock adalah deadlock check time. Jadi, deadlock check time itu adalah kondisi di mana seberapa sering DB2 ini mengecek adanya deadlock pada database-nya. Jika terdeteksi adanya deadlock, maka DB2 ini akan membuat satu transaksi rollback dan satu lainnya tetap lanjut. Berikut adalah contohnya. Jadi yang pertama di sini kita melakukan pengecekan terlebih dahulu. Seberapa sering DB2 ini melakukan pengecekan pada deadlock. Nah, di sini terdapat keterangan 10.000 yang berarti menandakan bahwa deadlock akan dicek setiap 10 detik sekali. Setelah itu, di sini baru dilakukan skenario dari proses deadlock tadi, yaitu dilakukan update yang pertama di kedua konsol, lalu selanjutnya dilakukan update yang kedua di kedua konsol juga. Nah, setelah dilakukan update yang kedua, maka akan terjadi deadlock. Nah, di sini ada keterangan bahwa telah terjadi deadlock. Namun di sini juga telah terdapat keterangan bahwa transaksi yang terjadi deadlock ini telah di rollback. Hal tersebut karena adanya deadlock check time. Jadi, satu transaksi di rollback dan satu transaksi lainnya sukses. Nah, itu adalah contoh penanganan menggunakan deadlock check time. Selain dengan deadlock check time, deadlock ini juga bisa ditangani dengan melakukan commit di setiap selesai terjadinya transaksi, sehingga tidak ada sumber daya yang terkunci ataupun tertahan. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.